Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadil Hasbi. Pernah dengar kalimat ini? Kalau sudah percaya sains, buat apa lagi agama? Tapi Islam tak pernah memisahkan keduanya. Sains itu alat, iman itu cahaya. Sains menjelaskan bagaimana dunia bekerja, tapi iman mengajarkan untuk apa kita hidup di dalamnya. Dulu, para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, mereka belajar bukan untuk pamer, tapi untuk bersyukur karena mereka tahu setiap rumus, setiap hukum alam bukan sekedar angka. Itu tanda dari Allah yang Maha mengatur. Mereka tak pernah pisahkan ilmu dan iman. Ilmu tanpa iman itu kosong. Inilah cara Islam memandang sains, karena ilmu tanpa iman bisa menjadikan manusia sombong, tapi iman tanpa ilmu bisa menyesatkan arah. Jadi, bukan tentang memilih antara sains atau agama, tapi bagaimana menjadikan iman sebagai cahaya dan sains sebagai jalan untuk melihat keajaiban ciptanya. Untuk topik selanjutnya yaitu penciptaan alam semesta yang memiliki 6 fase. Pertama, ledakan Big Bang. Dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 mengatakan yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Yang kedua, alam semesta meluas. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dan kami benar-benar meluaskannya. Fase ketiga, terbentuknya tata surya. Di dalam Quran surat Al-Nazi'at ayat 29 yang artinya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Fase keempat, terbentuknya bumi. Quran surat An-Nazi'at ayat 30 juga menyatakan, dan setelah itu bumi dihamparkan. Kelima, di mana air dan tumbuhan. Quran surat An-Nazi'at ayat 31 mengatakan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Fase ke-6, gunung-gunung. Quran surat An-Nazi'at ayat 32 mengatakan, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Dan Quran surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Baik, topik selanjutnya penciptaan manusia. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Di dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surah As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat 7. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina, air mani. Ayat 8. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 9.
Surah ini menceritakan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan nyata. Dia menciptakan wujud sempurna manusia dari tanah. Dia juga menciptakan keturunan manusia dari air mani. Kemudian ditiupkan roh untuk menghidupkan. Dia juga yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan terciptalah Nabi Adam. Selanjutnya, membuktikan keberadaan Tuhan. Pernahkah kamu mencari kebenaran lalu menemukan jawabannya dalam keheningan malam? Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muda sudah tidak yakin pada kepercayaan kaumnya. Ia ingin menemukan Tuhan yang sebenarnya, bukan patung-patung buatan tangan manusia. Suatu malam, ia melihat bintang yang bersinar terang, dan dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Aku tidak menyukai yang terbenam." Ia melihat bulan lalu matahari yang lebih besar, tapi semuanya juga tenggelam. Dari pengamatan itu, Ibrahim menyimpulkan bahwa Tuhan sejati pasti tidak berubah, tidak hilang, dan tidak bergantung pada waktu. Di saat itulah ia berdiri tegak dan berkata kepada kaumnya, "Aku menghadapkan wajahku kepada Allah, pencipta langit dan bumi." Sebuah deklarasi tauhid yang mengubah sejarah dunia selamanya. Kisah para nabi penuh dengan perjalanan batin yang luar biasa. Hidrologi dalam perspektif Islam dan sains. Tahukah kamu, air di bumi tidak pernah benar-benar habis. Air terus bergerak dalam sebuah proses alami yang disebut siklus hidrologi. Siklus ini dimulai dari proses evaporasi, yaitu ketika panas matahari mengubah air di laut, danau, serta sungai menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses transpirasi. Uap air kemudian mengalami kondensasi, berubah menjadi butiran kecil dan membentuk awan. Ketika awan semakin tebal dan berat, terjadilah presipitasi. Air turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh sebagian meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi menjadi air tanah. Sebagian lainnya mengalir di permukaan sebagai runoff menuju sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Dari sinilah siklus hidrologi terus berulang tanpa henti. Sekian materi-materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.